Koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Saya Abner Andrianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Surakarta. Model refleksi yang saya pakai adalah 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1. Saat saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan benih jagung yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat bertumbuh dengan baik. Namun, petani tidak dapat merubah benih jagung menjadi tanaman padi. Sehingga dapat diartikan bahwa guru tidak dapat merubah kodrat murid, tetapi hanya bisa menuntun tumbuhnya laku murid. Momen penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran di modul 1.2 adalah saat saya memahami bahwa tugas seorang guru bukan hanya mendidik murid saja, tetapi juga dapat menerapkan 5 peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara maksimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan saat momen itu terjadi, saya merasakan mendapatkan seberkas cahaya dalam kegelapan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana kita menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik. Sebab murid memiliki kodratnya masing-masing yang tidak dapat berubah, tetapi menuntun untuk memaksimalkan kodratnya. Saya tidak lagi menganggap bahwa sebuah keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan harus dilihat dari semua aspek. Dan dalam mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya mendapatkan pembelajaran. Dan sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa seorang pendidik dikatakan gagal jika muridnya mendapat nilai yang jelek. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, sekarang saya berpikir bahwa murid mempunyai kodrat masing-masing dan keunikan serta keahlian di bidangnya masing-masing. Mendidik itu bukan sekedar mentransfer ilmu semata, tetapi menuntun agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid mempunyai karakteristik dan gaya belajar yang bermacam-macam. Maka guru harus memahami karakteristik dan gaya belajar murid. Dan guru harus memberikan pengajaran sesuai dengan
kebutuhan murid dan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Setelah apa yang saya pelajari dari modul 1.1 dan modul 1.2, ada penerapan yang harus saya lakukan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Saya akan melakukan inovasi pembelajaran dan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan saya akan rutin melakukan refleksi pembelajaran agar pembelajaran yang saya lakukan semakin baik. Melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi penggunaan teknologi untuk pembelajaran, karena itu sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki. Demikian koneksi antar materi dari modul 1.1 dan 1.2. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih.